warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi setelah rangkaian kegiatan yang beraneka ragam. Sehat walafiat. Tadi antum maulid, saya pengajian di Sragen. Nah, sekarang giliran antum istirahat, saya pengajian di sini. Betul ya? Yes, pokoknya nikmati hidup. Nah, masalah foto bersama kita pending dulu. Karena saya nanti jam 12 harus jalan ke insya Allah ke Dalwa sebentar. Insya Allah. Mau nganterin salah satu relawan saya, Mas Dayat. Ya, mau nganterin Mas Dayat insya Allah. Sama mau ketemu salah satu guru saya. Insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Insya Allah mulai hari ini saya akan nulis. Mulai hari ini ya. Akan nulis Rotibul Haddadnya. Nah, penjelasan tentang kupas tuntasnya, insya Allah antum bisa ikuti setiap kali saya upload di YouTube. Saya akan buat serial Rotibul Haddad. Insya Allah satu demi satu sampai tuntas. Pada waktu duha ini, maka saya akan menjelaskan tentang derajat zikir, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Ya, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Qala Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ghazali rahimahullah, julukannya Hujjatul Islam, az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisan faqat. Yang pertama zikir lisan. Jadi lisannya berzikir, hatinya enggak berzikir. Yang kedua zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Zikir lisan, hatinya ikut tapi dipaksa. Ya, hatinya ikut tapi dipaksa. Ats-tsalitsah dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'lisan min ghairi takallufin. Hatinya berzikir, ya hatinya berzikir, enggak pakai dipaksa, dan hatinya itu ikut berzikir saat lisannya berzikir. Jadi sudah menjadi kesatuan. Kalau lisannya bergerak, berzikir, hatinya sudah langsung ikut berzikir, enggak pakai dipaksa. Yang keempat, istilahul madhkur alal qalbi wastighraqquhu bih. Nah ini. Yang dizikiri yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diingat, yang disebut Allah Subhanahu wa taala menguasai seisi hati. Ya, menguasai seisi hati, sehingga yang bersangkutan, yang berzikir ini enggak bisa ingat yang lain. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, wal martabatul ula, ya, derajat zikir yang pertama, lisan berzikir. Qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar, yakni biha dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Wala syakka anna dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilul fa'idah wan nafa' walakinahu khairun min tarki dzikri ra'san. Qila li ba'dil 'arifin inna anadhkurullah wa la najidu hudhuran faqala ihmadullah alladhi zayyana jarihatan min jawarihikum bi dzikrih yakni bihal lisan. Fayabaghi liman akhadha fi dzikri bilisanih an yatakallafa ihdara qalbih ma'al lisan hatta yasira dzakiran bihi ma jami'an takallufan fi awalil amri thumma la yazalu yuwadhibu ala dhalik hatta yadhuqal qalbu ladzata dzikri wa tashruku alaihi anwaruh
wa tasruqa alaihi anwaruh fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala ma'unah bal rubbama sara ila halatin la yumkinuhu ma'aha as-sabru an dzikri wal ghaflah anhu. Ya. Zikir yang pertama adalah zikir lisan. Jadi lisannya bergerak berzikir, tapi hatinya lupa, hatinya enggak ingat sama sekali. Yang seperti ini manfaatnya kecil, sedikit manfaatnya. Kesan yang ditinggalkan juga sedikit. Pengaruhnya kepada hati, kepada tubuh juga sedikit. Tapi manfaat. Sedikit, tapi manfaat daripada sama sekali tidak berzikir. Sama sekali enggak berzikir itu bagus. Daripada lisannya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah, namimah, ngomong yang enggak ada manfaatnya. Ini kan semua pekerjaan lisan. Enggak ada manfaatnya. Diam itu tetap bermanfaat. Bergerak berzikir tentunya manfaat, cuman manfaatnya sedikit dalam arti seandainya hatinya ikut, itu manfaatnya besarnya luar biasa. Ya manfaatnya besarnya luar biasa. Tapi karena cuman lidahnya, ya ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Banyak contoh. Pernah seorang ulama didatangi, dikatakan di sini oleh beberapa orang atau seseorang yang mengeluhkan kondisi hatinya. Saya ini suka zikir, tapi baru di lidah. Hati saya belum bisa ingat Allah Ta'ala. Pokoknya lidahnya gerak terus. Sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, gerak terus. Tapi hati saya nggak bisa ikut. Contoh misalnya, kita ngucap Alhamdulillah. Hati udah bisa ikut belum? Kalau bisa ikut tuh mesti bahagia. Karena Alhamdulillah itu bersyukur atas nikmat. Kalau ketika kita ngucap Alhamdulillah itu udah ikut syukur belum? Sekujur tubuh kita. Belum kan ya? Belum. Mau menghadirkan satu makna Alhamdulillah untuk satu nikmat lidah bergerak aja belum? Alhamdulillah lidahku bisa bergerak. Belum toh? Belum. Jadi kita kalau habis sholat, Alhamdulillah 33 kali itu pakai hati enggak? Jangan gaya. Pakai Habib. Hati bagian mana yang dipakai? Kalau dipakai betul nangis kita. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa. Mensyukuri betul. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Hatinya ikut. Nah kalau hatinya belum ikut, ada manfaatnya enggak? Ada. Manfaatnya ada. Yang pasti lidahnya bergerak mengucapkan yang baik. Itu manfaat. Yang kedua, kalau yang baik itu sunnah Nabi, zikir yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, maka dapat pahala mengamalkan sunnah, pahala dapat. Cuman manfaat dalam arti yang sampai seperti disebutkan A sampai Z, ya nanti dulu. Ada proses yang harus diikuti, ada tahapan yang harus dilalui. Memang seperti itu. Nah, terus kalau memang saya masih begitu, tanya orang tadi kan, zikir tapi enggak ada rasa di hati, enggak ikut hatinya. Gimana ini? Dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menghias salah satu anggota tubuhmu untuk tergerak mengingatnya. Jadi lidahnya ini sudah dipakai untuk ingat Allah, ini yang ngasih kesempatan siapa? Allah. Yang ngasih taufik siapa? Allah. Ya terima kasih sama Allah. Karena lidahnya enggak gunjing, enggak ngomong yang jelek, enggak diem, tapi bergerak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pernah, ini sedikit kita keluar dari masalah zikirnya lisan ya. Masalah lidah itu sangat dihargai. Ya lidahnya muslim itu sangat dihargai. Pernah suatu ketika seorang sufi, seorang wali Allah melihat ada pemabuk tergeletak, jatuh tak sadarkan diri di tengah jalan. Orang yang lewat itu menganggapnya seperti binatang. Ya, enggak diurus, ya seperti binatang.
Bahkan ada yang menyingkir jijik, jijik karena dari mulutnya keluar busa, minuman keras tuh. Khomer, saking mabuknya luar biasa. Datang ini orang soleh lewat, orang soleh, kalau kita kan masih banyak salah ya. Nah, ini orang soleh lewat, kok lihat ada pemabuk mulutnya berbusa karena khomer dan dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Orang soleh tadi berhenti, ya, duduk di sampingnya, kemudian ambil kain, enggak sadar ini kan, pemabuknya enggak sadar, ambil kain, mulutnya tadi dibersihkan pakai air suci. Air yang suci dan mensucikan. Karena khomer itu kan najis. Ya, khomernya najis, suci dan mensucikan, dibersihkan. Terus ditanya orang soleh tadi sama orang, kenapa kok mulutnya kamu bersihkan seperti itu? Jawabannya, aku menghargai lidah yang biasa digunakan untuk mengisahkan Allah Ta'ala. Ya, semoga bersih ini mulutnya, kesian lagi kena kotoran, dibersihkan. Dihargai betul. Setelah itu orang solehnya pergi. Sadar ini pemabuknya, ya sadar sama orang-orang dimaki-maki lagi. Kamu tuh nggak tahu diri, wah, ngerepoti orang soleh. Maksudnya gimana? Tadi itu mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Ini geger nih satu jalan ya. Mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Oh, sing warase ra ndak dibasuh ya. Ini yang mabuk tadi dibasuh sama orang soleh tadi. Dia mau basuh mulut saya? Iya. Mulai hari ini saya tidak mau mabuk lagi. Karena niatnya orang soleh tadi, lidahnya ini biasa gunakan untuk berzikir. Jangan sampai kena benda najis nempel. Nah itu bisa enggak kita menghargai alat yang digunakan untuk berzikir. Jadi kita lihat itu alat untuk mengingat Allah gitu. Alat untuk mengingat Allah. Jadi saya hargai. Saya hargai. Nah seringkali kita enggak, alat-alat yang digunakan untuk mengingat Allah, baik yang utama lidah, kemudian tasbih, ya itu kan alat untuk mengingat Allah Ta'ala. Kita anggap itu biasa. Enggak ada ta'zim, enggak ada pengagungan. Ini kalau kita mengagungkan, makanya yang kita gunakan untuk mengingat Allah lidah ini ya jangan dikotori untuk ghibah, jangan dikotori untuk namimah. Karena ini untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir lisan ini walaupun kecil manfaatnya, tapi kecilnya itu besar. Ya, kecilnya itu besar. Karena dengan sekedar contoh ya, seseorang mengucapkan ketika ada seorang bapak ngomong sama seorang pria, ya saya bla 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 nikahkan kamu dengan bla 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 gitu ya, dinikahkan. Orang tadi ngomong saya terima, selesai itu. Jadi istrinya kan ya. Artinya sekedar kalimat itu bisa merubah status seseorang. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia pura-pura. Sudah mau dibunuh dalam peperangan gitu ya. Peperangan kok tiba-tiba dia lepaskan senjatanya teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Gak boleh dilukai. Aku pura-pura. Misal gitu ya, dalam hati begitu ya. Dalam hati aku pura-pura. Aku bohongin kamu. Syariat menghukumi dengan yang zahirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, saya enggak boleh mikir yang lain. Berarti dia saudara saya. Selesai. Berarti manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Itu salah satu contoh manfaatnya. Kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun dari duduk baca itu. Hati enggak ikut, lisan bergerak. Manfaat enggak? Manfaat. Dosanya saat duduk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikirnya lisan itu manfaat. Bahkan itu kalau ahli-ahli
Itu loh, motivator itu. Ya, motivator. Makanya kalau Anda lihat IG saya, Habib Novel kan sekarang punya IG lagi ya. Ya, kenapa pakai IG lagi? Banyak akun-akun pakai nama saya tapi bukan saya. Ya, saya nggak apa-apa awalnya. Tapi lama-lama akunnya agak gimana. Ada orang nanya dijawab. Nah, yang nanya akhirnya laporan ke saya. Habib, kok jawabannya seperti itu? Hah? Lah, sejak kapan saya jawab? Jadi dikira sama yang nanya itu adalah saya. Padahal itu bukan saya dan bukan akun saya. Makanya saya buat akun IG lagi. Ya, saya juga nggak hafal namanya. Novel Al-Idrus apa itu? Coba dicek dulu deh, daripada salah. Ya, tes. Habib Novel Al-Idrus Official. Yang ada officialnya ya, Habib Novel Al-Idrus Official. Itu nanti kalau dilihat, tulisannya di situ bukan ustadz, bukan kiai, tapi motivator. Saya buatnya gitu, motivator. Habib Novel Al-Idrus Official, tapi tulisannya di situ ya sang motivator, ya motivator. Nah, itu motivator yang benar tuh ya, motivator yang benar. Kan saya motivatoran ya. Nah, motivator yang benar itu salah satu cara yang digunakan untuk memotivasi seseorang, disuruh mengulangi kalimat-kalimat tertentu. Kalau pagi contohnya, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Ya, biar sukses. Boleh enggak orang begitu? Ya boleh-boleh saja. Nah kalau dengan mengulangi saya sukses, saya sukses, saya sukses, katanya ada manfaatnya. Masa kamu teriak subhanallah, 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 enggak ada manfaatnya, kan aneh. Paham ya? Jadi zikir lisan itu walaupun hati enggak ikut, sedikit manfaat itu enggak sedikit, sedikitnya itu banyak. Tapi dikatakan sedikit karena yang melihat tahu sebetulnya bisa segini gitu loh. Contoh, mohon maaf ya, pamer sedikit. Samsung S22 Ultra. Dan speknya yang paling tinggi. Ini kameranya, maaf loh ya. Saya kalau syuting pakai ini, saya yang udah ganteng, tambah ganteng loh. Masya Allah. Loh iya, saya kan harus pede sama diri saya sendiri, syukur tuh dikasih Allah wajah ganteng kok. Saya jelek, wah gitu kira cetok gitu ya. Dikasih Allah wajah, kamu kan dikasih Allah wajah tuh ya. Ya disyukuri, bilang ganteng ya Allah gitu kan. Ya, kalau pakai HP ini tambah ganteng. Bisa yang suka pakai filter, saya kan nggak suka pakai filter, sukanya asli. Ya, asliku seperti ini, ciptaan Tuhanku yang terindah. Filter tuh nggak jelas itu, namanya juga di filter gitu kan. Kalau pakai filter kan jadinya kabur-kabur ya. Asli itu. Nah, saya punya handphone ini. Nah, kalau cuman saya pakai buat telepon, manfaat nggak? Manfaat nggak? Manfaat. Tapi Ustadz Is yang ngomong, Beb, wong HP kayak gitu kok cuman buat telepon, dikit manfaatnya. Sebetulnya ini bisa buat bikin film, Beb. Ini buat foto bagus, buat syuting bagus. Ini buat ngerekam juga bagus. Ini buat nonton YouTube, layarnya cakep ini, Beb. Masya Allah, sekian banyak manfaat, nggak saya pakai cuman buat telepon, maka disebut sedikit manfaat. Jelas? Nah, berarti zikir lisan ini manfaatnya dikit atau banyak? Sedikit. Versi para ulama sedikit. Versi Imam Ghazali. Di antara sedikit manfaatnya, kalau kamu terbiasa zikir lisan Allah, la ilaha illallah, terbiasa begitu, kebetulan malaikat Israel alaihissalam mampir, terus suka, terus kamu diajak pergi. Keren kan, barusan didatengin malaikat, bagus kan ya. Malaikat itu kan luar biasa, alaihissalam, yang sering-sering ngasih salam loh sama malaikat Israel. Jadi nanti kalau datang kamu bisa ngomong, saya sering kasih salam loh, gitu. Malaikatnya seneng, nggak pernah kamu kasih salam, kamu anggap
sesuatu yang menakutkan, maka malaikatnya datang ingin nakut-nakutin kamu. Begitu. Tapi kalau kamu udah biasa membangun citra positif kepada malaikat Israil alaihissalam, berteman dengan beliau alaihissalam, sering mengucapkan salam alaihissalam, malaikat Israil, waktu datang beliau mengatakan, jangan khawatir, saya yang sering kamu salami kok. Ya, saya prosesnya pelan-pelan aja. Ya. Kan begitu ya, pengen posisinya bagaimana? Lagi ngapain? Wah, ditanya itu. Makanya ada yang pesen lagi sujud, ayahnya Habib Syekh. Misal itu contoh. Nah ini kalau ada orang lagi terbiasa lisannya ngucap Allah, lah kok kepleset, Allah, blek dijemput malaikat Israil alaihissalam. Latahnya itu Allah, blek jatuh, meninggal dunia. Pertanyaan saya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Jadi manfaatnya besar atau kecil? Besar. Lah yang kecil aja besarnya luar biasa. Lah bayangkan kalau kemudian sampai derajat yang keempat, hati tenggelam, larut bersama yang dizikiri. Waduh, sangel. Diam begini ditanya sama temennya, lagi ngapain? Tanya lagi ngapain? Siapa kamu? Kamu lagi ngapain? Kamu siapa? Setelah cetoh gitu kan ya, bingung. Dikasih tahu temennya, lagi fly. Ya, gak bisa diajak ngomong. Cuman fly-nya bersama yang dizikiri lagi asyik merenungkan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanya sama temannya, siapa kowe? Kamu siapa? Wah, aku lagi asyik sama Allah gitu. Merenungkan bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menciptakan jagat raya. Diganggu, ya siapa kamu? Tak bisa itu. Itu kalau sampai yang keempat, ya Allah, duit tuh gak ada artinya. Walaupun berarti. Gak ada artinya. Kertas. Makanya kalau saya ketemu wali-wali yang udah begitu ya, wali-wali yang udah begitu, wah kalau kita dengar kisahnya itu ya rada nggumun ya, kok iso ngono ya. Ya, dulu ada sepupu saya Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil Asyahid yang di Tuban yang meninggal itu ya, itu sepupu saya. Wali Majdub tempo dulu. Itu kalau datang, kamu kasih uang berapapun, uang tuh dilihat beliau kertas. Kertas, jadi bukan uang. Jadi kamu kasih uang misalnya 10 juta ya, dipegang, ketemu orang ya didum-dum. Entek, terus apa? Kertas. Coba kalau kamu, 10 juta beb. Kertas. Hatinya itu udah Allah bersama dirinya nih dibawa bersama Allah. Enggak bersama angka, enggak bersama angka. Kalau saya latihan yang kecil-kecil aja, motor tergores, motor gitu ya. Latihan kecil-kecil, kalau mobil tergores, mobil loh. Lo kan latihan yang kecil-kecil dulu, ya. Latihan dari yang kecil-kecil, biar sampai hatinya jadi kuat. Oh ini aja zikir dari lisan dulu kok. Jangan gaya, buat saya mobil tuh sekedar mobil. Besok 1 bulan hatinya besok. Ngomong mudah, begitu dipraktekkan ternyata jauh dari kenyataan. Orang harus jujur sama dirinya sendiri biar tahu makomnya. Oh saya masih di sini, oh saya akan tingkatkan, oh saya akan perjuangkan sampai satu titik berhasil. Disebutkan tingkatan-tingkatan ini Imam Ghazali biar kita bisa ngukur sampai di mana. Sehingga berjuang, yuk naik kelas yuk gitu. Masuk tingkatannya lisan terus, artinya kemana? Nah zikir lisan ini kalau dibaca terus, Allah, mau tidak mau membekas di hati. Ya mau tidak mau membekas di hati. Tanwiril qulub, menyebabkan hati itu bercahaya. Jadi kalau orang yang udah ikut hatinya zikir, Allah gitu, itu langsung bleng, padang. Ya. Tapi kalau yang cuma di lisan, mungkin baca 20.000 kali baru rodok padang. Paham ya? Nah, contoh
lampu itu loh. Lampu itu kalau dipasangnya rapat betul, nyala seperti wattnya. Tapi kalau setengah nyambung, setengah enggak, biar pet gitu kan. Ya, nyalanya juga enggak terang, kemudian nyala putus karena belum nyambung betul. Nah, zikir lisan ini kok dipaksakan terus, maka lama-lama akan membekas di hati. Ya, membekas di hati. Karena itu disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, fayambaghi liman akhadha fi dzikri bilisanih an yatakallafa ihdara qalbih ma'lisan hatta yasira dzakiran bihima jami'an. Biar naik kelas, maka kalau zikir lisan itu yang goyang-gaya titik, hatinya dipaksakan hadir itu. Allah, paksakan. Allah. Sampai nanti akhirnya hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Ya, hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Nah, ikhwani rahimakumullah, sedikit menyimpang, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, manusia itu nggak punya satu lisan. Kita taunya kan kita punya lisan cuma satu ya. Nah, nih, itu lisan kita. Kalau para wali, yadhkurullah bi'alsinah kathirah. Jika kita baca di kitab-kitab, para wali Allah itu kalau berzikir kepada Allah menggunakan semua lidah yang dimiliki. Mulai bahas Habib novel khurafat ini. Ngomong aneh-aneh gitu. Sabar, diikuti sampai akhir. Ya, jangan berhenti di sini bingung nanti ya. Oh, lisan cuma satu dibilang kok lisannya banyak. Berzikir bukan dengan satu lisan tapi dengan lisan yang sangat banyak. Nanti dalam literatur yang lain disebutkan berzikir dengan seluruh tubuhnya. Berzikir dengan seluruh tubuhnya. Nah, seperti yang diceritakan ada satu orang soleh, mampir ke rumahnya orang soleh. Kemudian istirahat di kamar, malamnya mau tahajud di musolanya, musola kecilnya. Di musola itu ada satu orang, cuman ada satu orang. Nah, orang solehnya tadi zikir, subhanallah. Terus dia heran, lah kok yang di sampingnya ini zikir ada yang nyauti. Subhanallah. Artinya zikirnya itu satu orang tapi suaranya dua. Rampung ditanyain, kamu tadi zikir ditemenin siapa? Ya saya sendiri. Loh kok suaranya double? Saya zikir pakai dua lisan. Loh, nanti saya jelaskan, sabar. Ojo mumet sih, tenang. Sabar, bukan jin loh ya, bukan jin. Tubuhnya sendiri. Sendiri. Makanan yang dimakan itu juga berzikir. Seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa kalau makan sesuatu, kami mendengar makanan yang kami makan berzikir pada Allah Ta'ala. Itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi telinganya beda. Awak diki kuping-kupingnya ya apik tapi belum dimanfaatkan. Kalau sahabat nih telinganya hidup. Tadi loh handphone tadi loh, kamera bagus nggak dipakai, layar bagus ya, cuman dibuat wallpaper, nggak dipakai buat lihat kajian yang bagus bagus, nggak lihat tayangan 4K, ya beli handphone yang murah-murah saja gitu loh. Kalau memang fungsinya seperti itu. Nah ini sampai suara makanan bisa didengar, itu di luar. Zikirnya di tubuh itu kalau wali-wali enggak sendiri. Makanya selalu menggunakan seringnya syighahnya jamak itu. Allah perintahkan, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatnya sendiri pun yang dibaca tetap iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah, hanya Engkau kami beribadah kami. Kenapa? Karena kita diajarkan berjamaah, enggak sendiri. Nah ini yang sering enggak dijelaskan, insya Allah saya jelaskan pada penutup kajian hari ini. Karena tidak terasa saya sudah bicara kurang lebih 25 menit. Betul Mas Rio? Betul? Ya 25 menit. Udah enggak usah wajah-wajah gaya sedih-sedih. Lebay. Disedih-sedihkan. Aslinya bahagia, yes pulang gitu aja kok. Pakai sedih.
Lanjut ya. Tolong panitia dicatat peserta santri weekend yang episode ini, itu yang nanti akan kita undang untuk santri weekend peresmian aula sana. Wah, kemarin saya digunjing soalnya. Habib tega amat gitu kan. Oke. Siap. Dan kalau santri weekend peresmian aula sana, wah ya kambing itu nanti. Kambing, ayam gitu loh ya. Berarti kita pemakan binatang. Masya Allah. Dan kawan-kawannya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya berubahnya cepet ya. Tadi gaya sedih-sedih. Baru dikasih omongan gitu langsung, wah begitu mudah dirubah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, dalam tubuh manusia, coba Ustaz Iis set Google ya, nanya sama Google. Di sini nggak ada dokter. Tanya sama Google, jumlah sel di tubuh manusia ada berapa? Silahkan, ada yang mau nanya sama Google boleh. Ya. 37 triliun sel. Jumlah sel di tubuh manusia ada 37 triliun sel menurut Google. Ya, menurut Google. Sekarang coba sel itu artinya apa? Saya udah lupa biologi. Walaupun dulu saya itu sekolah ya A1. Tapi saya lupa biologi. Sel itu apa Ustaz Iis? Tanya sama Google aja. Terus baca lagi. Pakai mic, sebelahnya itu ada mic dipakai. Nah. Sel adalah komponen dasar yang membentuk struktur tubuh manusia. Terus. Sel memiliki banyak fungsi, diantaranya menyerap zat gizi dari makanan, mengubah zat gizi menjadi energi, lalu memanfaatkan zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi tubuh. Terus lagi Google luas. Ding 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 ding. Ustaz Iis bingung, ayo lanjut. Tinggal baca loh Is. Fungsi tiap sel berbeda-beda tergantung di mana sel tersebut dibutuhkan. Namun struktur dan fungsi sel pada manusia biasanya dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bacanya gimana ini? Struktur dan fungsi sel, yang pertama ini bacanya susah. Gini aja coba, sel itu hidup atau mati? Tanya Google. Ayo. Sel itu makhluk hidup atau benda mati? Sabar ya, ini ilmu. Biasanya kalau ketik-ketik cepet loh saat itu. Kalau WA tuh ahli. Gimana Ustadz? Pakai mic. Ada sel hidup, ada sel mati. Iya, sel mati habis umurnya. Udah cukup, insyaallah. Intermezzo sedikit biar tidak tegang ya. Artinya di tubuh kita ini ada ya sejelek-jeleknya jutaan sel gitu ya. Bahasa jeleknya ya, ada jutaan sel yang hidup, ya, yang hidup. Bergerak, bekerja. Betul? Pertanyaan saya, selnya tinggalnya di mana? Di tubuh kita, betul? Pernah enggak kamu ajak ngobrol? Tetangga yang enggak beres kamu ini. Pertanyaan kedua, selnya ini dikomando siapa? Lah ya kalau gitu kan ya habis, selesai. Matahari ya dikomando Allah, semua dikomando Allah. Artinya ini kan
di ranah wilayah kekuasaan yang punya tubuh. Betul ya? Tapi dia bekerja seperti jalan sendiri. Seperti jalan sendiri. Kenapa? Padahal Allah sudah perintahkan kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah penggembala dan akan ditanya akan gembalaannya. Gembalaan kita ini, sel-sel ini termasuk gembalaan kita nih. Nah, ini selnya pernah diajak zikir enggak? Nah, para wali itu bisa memerintahkan seluruh selnya untuk berzikir bersamanya. Jadi ketika seorang wali Allah mengucapkan Allah, maka sekian juta selnya mengucapkan Allah. Maka jangan samakan satu Allahmu dengan satu Allahnya wali. Karena begitu satu wali mengucapkan Allah, yang di dalam tubuhnya diajak mengucapkan Allah, dan yang di luar tubuhnya diajak mengucapkan Allah. Makanya Allah berkata pada Nabi Dawud alaihissalam, ya jibalu awibi, hei gunung, bukan jabal, jibal, hei gunung-gunung, ikutlah bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Daud kalau berzikir itu bukan cuma yang di dalam, yang di luar semua diajak zikir. Pripun. Makanya itu kalau wali lagi mau pamer, duduk di masjid sila, Allah, tiba-tiba Allah, kamu masuk, apa iki? Banyak jin di sini, bukan jin. Dikeluarkan tuh suara yang ada di tubuhnya. Ini ilmiah ya, ini bukan penjelasan yang gak ilmiah, ini ilmiah. Teknologi kita sekarang belum bisa menjangkau ya, suara sel itu seperti apa, bahasa sel seperti apa, belum bisa menjangkau. Tapi orang-orang ahli biologi udah bisa bahkan mengatur itu selnya. Betul kan? Kode genetik dan lain sebagainya. Udah bisa. Para wali jauh sebelum itu sudah ngobrol sama selnya. Sudah ngobrol sama selnya. Duduk sebentar. Makanya jangan kaget kalau wali-wali itu kadang kalau baca kitab diskusinya enggak sama yang lain. Nanya sama dirinya. Pernah dengar enggak? Pernah tahu enggak gitu? Dapat ilmu enggak? Ya coba tiru gue pengajian silo. Ngapain? Lagi dengerin malaikat. Wah, langsung dicap stres kamu. Ya, suara saya aja kamu nggak denger, nggak ya dengerin malah malaikat. Kamu kok gini ngapain? Lagi cari informasi. Dari mana? Teman-teman malaikat. Kamu dikira gila nanti. Memang betul. Ya. Kita nggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi orang-orang soleh di tataran tertentu, itu berdialog dengan yang ada di tubuhnya. Baik malaikat di kanan, malaikat di kiri, ya, dengan hatinya, dengan selnya. Makanya ada sahabat yang kakinya mau dipotong itu minta digergaji waktu sholat itu ya. Kok bisa nggak terasa itu gimana? Bukan cuma sekedar terbius oleh sholat. Tapi ya udah ngomong sama kakinya, ojo loro lo ya, ojo protes, menengah ya, ojo kakean pola gitu ya. Aku mau sholat. Bisa enggak seperti itu? Oh bisa. Kamu kalau sakit gigi seperti Mas Kafa itu sering komplain sakit gigi. Ya Mas Kafa itu kan lagi giginya lagi protes gitu ya, giginya lagi protes. Ya minum obat ini, obat itu. Saya kan pengalaman sakit gigi dulu. Maka sekarang saya enggak mau ngurusin gigi, sak karepmu gitu. Ya, sak karepmu, insyaallah sehat. Nah, itu gigi ini urat-uratnya bisa diajak ngobrol. Dilus-lus, cukup ya sayang. Nah, diajak ngobrol, pegang-pegang, sebentar. Bisa hilang itu. Karena ini semua makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Masalahnya kita ini kan tidak pernah peduli sama yang lain. Sombongnya luar biasa, tubuhnya nggak pernah diajak bicara.
Enggak pernah diajak bicara. Enggak dianggap ada. Tapi kamu jangan ngomong sendiri loh ya. Kamu lagi apa? Lagi ngobrol sama diri. Stres. Kenapa saya ngomong begini? Biar paham bedanya orang stres sama para wali. Jangan kemudian kamu gaya jadi wali, ternyata kamu stres. Paham ya? Kan sekarang banyak modus-modus gaya. Oknum-oknum di drama loh, bukan di kehidupan nyata. Ya di drama mana wallahu alam gitu ya. Gaya-gaya. Ya sok-sok begitu. Wah, ada juga yang datang ke saya model begitu. Datang dulu, zaman dulu, sekarang udah kapok semua yang gitu-gitu. Kapok. Datang ke saya, terus lihatnya tuh ke belakang saya. Dia ngomongnya nggak sama saya, mau jualnya ke orang lain. Wah, Habib Novel tuh hebat. Kenapa? Di belakangnya itu banyak malaikat. Yang dia omong juga, ya mana? Bodoh. Enggak perlu Habib Novel. Siapapun manusia, di tubuhnya ada malaikat. Di sekitarnya juga banyak malaikat. Seakan-akan dia mengatakan bisa lihat kan begitu ya. Kamu bisa lihat. Ya, akhirnya enggak nyari Habib Novel, nyari yang ngomong. Paham? Wadah lagi. Habib, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Tadi waktu Habib jalan, saya lihat puluhan ribu malaikat ngawal Habib. Wah, hebat. Saya balas gitu, hebat. Kenapa? Makommu tinggi. Bisa lihat malaikat. Aku saja tidak bisa. Hebat kamu. Jangan tertipu sama yang model begini. Para aulia sholihin itu kalau di tataran tertinggi tadi enggak pernah keluar cerita sama orang, saya lihat ini, saya lihat itu, saya begini begitu, enggak. Ngomong ke satu orang muridnya untuk pelajaran. Dan itu dibukukan dalam tulisan, bukan dalam buku yang edarkan, catatan pribadinya, yang kemudian dibaca keluarganya, disampaikan muridnya, akhirnya sampai ke kita. Alhamdulillah ini ada ilmu yang akhirnya kita dapat informasi. Yang semacam itu. Nah ini zikir lisan, itu nanti hasilnya bisa begitu. Makanya kalau zikir tuh ya hadir hatimu tuh. Hudur ma Allah, hati, tubuh hadir sama Allah semuanya. Badannya dikasih tahu, matanya, telinganya, semua. Ayo ngadep Allah. Yuk ngadep Allah. Karena kalau enggak diajak ngadep Allah, ini kadang badan ini enggak mau diajak ngadep Allah. Ya, pertanyaan penutup. Bentar lagi adzan. Ya, bentar lagi adzan. Saya juga mau siap-siap jadi sopir. Persiapan dulu, stretching dulu ya. Ngolet. Boleh saya nanya? Boleh. Kamu kalau sujud suruh melek atau merem? Kalau sujud, itu sunahnya mata terbuka atau mata terpejam? Terbuka, betul. Kalau terpejam boleh enggak? Boleh. Tapi dianjurkannya terbuka atau terpejam? Terbuka, ya. Kenapa? Biar matanya ikut sujud. Kalau terpejam, mata enggak dianggap ikut sujud. Makanya matanya disuruh terbuka, lihat tempat sujud, sujudlah wahai mata kepada Allah Ta'ala. Itu nilainya di situ. Artinya kita disuruh mengkondisikan, kalau kamu sujud, ya wajahmu ikut sujud semua gitu loh. Ikut sujud semua. Kenapa? Orang sholat tangannya takbir, suruh angkat tangan Allahu Akbar. Ada kalanya bangun gak angkat tangan. Untuk betul-betul tangan ini dihadirkan. Kapan kamu tangan punya fungsi dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya di manage. Ya kenapa orang sholat itu enggak cuma duduk saja, ada sedakap selesai ya. Kenapa ada ruku, ada iktidal, sujud dan lain sebagainya. Di antara hikmahnya, agar tubuh ini punya tugas kehadirannya sendiri dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah terlatih hadir bersama tubuhnya, maka hidupnya akan nikmatnya luar biasa. Contoh,
Alhamdulillah. Contoh, minum kopi. Sengaja saya contoh beneran nih ya. Tak nikmati bener. Orang yang sudah biasa menggunakan tubuhnya untuk hadir bersama dia, bisa dikomando olehnya, maka contoh ketika saya minum kopi, saya bisa ngomong sama mata saya, lihat kopinya. Saya bisa ngomong sama telinga saya, dengarkan suara. Ya, saya bisa ngomong sama lidah dan mulut saya, kecap semua rasa kopinya. Saya bisa ngomong sama tenggorokan dan seluruh tubuh saya, nikmati itu turunnya kopi ke tenggorokan. Jadinya minum begini, enak banget, alhamdulillah. Lah kamu glegak, entek jok. Ya Allah, bedanya apa sama keran gitu loh. Bedanya apa? Tubuhnya enggak hadir, berapa banyak rugi yang luar biasa. Paham? Sorry loh, ini mungkin kamu enggak dapat di tempat lain loh ya. Karena yang model seperti saya ini sudah jarang-jarang mau muncul soalnya. Jelaskan begini. Ya jelaskan semacam ini. Jelas? Nah itu seni memerintah tubuh. Ya seni memerintah tubuh. Nah, zikir itu hadir. Dikatakan orang berzikir ingat sama Allah, itu bukan cuma lisannya, seluruh tubuhnya diajak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan sama hati ini komandonya, imamnya gitu loh. Ya, lisan sama hati ini imamnya, tapi telinganya juga suruh ikut zikir. Jangan Allah sini dangdut. Allah sini dengarkan lagi gunjing sana. Oh, informasinya bagus. Allah. Ini yang kesalahan. Paham maksud saya? Nah, ini Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa ansitu dibacakan, padahal ikut baca loh. Ikut baca, diam dan dengarkan. Tutup. Fokusnya hanya Al-Qur'an yang dibacakan, mulutnya suruh ibadahnya diam karena lagi ada yang baca. Sama-sama baca pun enggak rungono, dengarkan. Karena enggak akan bisa mendengarkan dengan benar dan menyerap dengan benar kecuali menggunakan seluruh tubuhnya untuk mendengarkan. Jelas? Alhamdulillah. Semangat. Waktunya zuhur sudah tiba saudara-saudara. Adzan zuhur 11.46 dan sekarang 11.41. Buku hadiah sudah diterima? Ya, alhamdulillah. Ya udahlah, biar saya kebobolan satu lagi boleh. Buku saya yang masih ada stok 500 eksemplar apa? Hah? Apa? Goresan penaku. Ya ini dapat satu-satu goresan penaku. Kapan sugih itu? Kata orang gitu ya, kalau dibagi-bagi kapan sugih? Justru orang yang sugih itu yang begini. Iya, yang berani bagi, duit-duit gak wani bagi-bagi berarti melarat. Wong melarat wani bagi-bagi berarti sugih. Kan begitu ya. Sugih kapan yang ngono? Wes sugih aku, wani bagi-bagi. Lah awakmu duit-duit gak wani bagi berarti melarat. Sakno. Korok kamu. Ya, sementara kita fakir tapi berani bagi. Tadi saya ceramah di Sragen itu, yang jualan buku Mas Agus Yoko itu. Saya Sujaga jualan buku. Wah semangat ya, ditata. Terakhir saya umumkan, itu saya bawa buku harganya 100.000, judul bukunya Solusi, buku terbaru saya. Nah bagi yang berminat silahkan beli di sana, bayarnya terserah kamu. 100 rupiah boleh, 200 rupiah boleh, 1000 rupiah boleh, sakarepmu. Mas Agus bahagia, mesti entek. Langsung tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Itu kalau dijual betul 100.000, dapatnya 10 juta. Tapi sakarepmu dapatnya 1,8 juta. Ya 1,8 juta. Tapi saya mendapatkan hati masyarakat pembelinya. Sugih gak aku? Tuku hati murah. Paham?
Jadi aku membeli hatimu dengan berapa tadi? Goresan venaku. Murah. Jangan di-share yang begini ya. Ini membongkar rahasia ini. Nah, itu kan ajaran Nabi gitu SAW. Salinglah memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai tahadu tahabbau. Saling memberi hadiah. Jadi semua itu hanya untuk apa? Mendekatkan hati. Karena kalau hati udah dekat tuh mahal. Ya itu mahal. Hidup akan terasa indah ketika dua hati dapat bersama. Hidup akan menjadi petaka ketika dipisah dari yang dicinta. Mikirmu elek kok ya. Betul ya. Orang yang cintanya dunia, dipisah dari dunia, petaka buat dia, betul. Orang yang cintanya Allah Ta'ala, dijauhkan dari Allah, sakitnya luar biasa. Makanya dia rela kehilangan dunia seberapapun tidak jadi masalah. Jangan aku jauh dari Tuhanku. Itulah makna zikir yang tadi keempat. Sampai dia, yang ketiga ya. Yang ketiga udah zikir dengan hati dan lisan. Itu sampai dia kalau telat zikir gitu ya. Kangennya luar biasa. Makan itu siksaan. Kapan rampungi? Pengen cepat zikir. Kalau kita kan alhamdulillah jam makan siang. Beda level, beda makom. Makasih, jazakumullah khairan. Insyaallah berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf atas pelayanan tim ala kadarnya. Karena santri weekend ini timnya juga weekend. Ya, timnya santai-santai saja, tapi mudah-mudahan berkah ya. Nek, saya dengar ada yang dari planet lain di sini ya, ada kan? Banyak planet nih di sini nih ya, bukan cuman Solo tapi ada dari luar Jawa ada, ya luar alam juga ada. Pada kumpul semua, saya belum sempat duduk ngobrol, ngobrol. Nanti ada episodenya yang duduk ngobrol ya aula baru saja. Insya Allah ya, judulnya duduk, minum, makan, ngobrol, selfie. Iya, cocok gitu ya, setuju? Dan namanya juga dakwah zaman now ya begini ini. Ya modelnya seperti ini. Mudah-mudahan berkah manfaat. Oke? Dah nggak rampung-rampung nanti. Kalau saya dilihat begini terus nih kamu seperti ojo mandek gitu loh. Repot. Ya, semua harus ada akhirnya. Ya, until end. Ya, semua harus ada akhirnya. Nah. Saya mau menyampaikan dapat salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam balik juga ke Lombok. I cannot speak English, but I will learn English because English is the most important language after Indonesia. After Indonesia, of course, Arabic is the first language we know. Yeah, the first language we know. In Jannah, we speak Arabic. In Ruh Universe, we speak Arabic. Without learning, we speak Arabic. But in this earth, we have to learn English, German, Spanish, and other language, Jin language. Ya, Jin juga punya bahasa loh ya. But I have no teacher yet from Jin. I don't know what I tadi. I don't know. Saya kemarin dengar Masya Allah yang lulusan SMA dari Depok. Kelihatannya Inggrisnya bagus. Kelihatannya Inggrisnya bagus. Kemudian saya juga dengar yang dari Lombok. Bukan asli Lombok ya. Aslinya bukan? Salatiga ya. Ya, Inggrisnya juga bagus. Kemarin saya dengar juga yang dari Pondok, bahasa Arabnya juga bagus. Habib dengar? Enggak, dengar ceritanya. Dengar itu kan maknanya banyak ya, dengar ceritanya. Kadang-kadang saya pengen belajar.
Cuman waktunya belum ada. Ini yang saya ucapkan ya yang ada-ada saja. Ya. Lianna al-lughat al-arabiyyah lughah ahlul jannah, lughah Nabi SAW, lughah sayyidukum jami'an, sayyiduna Muhammad SAW. Fa idza nataqna bil kalimah min arabiyyah, mathalan nataqna bi alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Hadhihi al-ahruf kanat Rasulullah SAW takallam biha. فإذا نتكلم باللغة العربية نحن نتكلم بلغة الرسول فإذا نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلكل حرف هو ثواب اتباع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أنا زمان ما أتكلم بالعربية لأن في هذا المعهد وفي هذا المكان ما أحد يتكلم بالعربية إلا في الصلاة الله أكبر إلا في الصلاة الله أكبر وبعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وغيرها ما حد يتكلم بالعربية بلغة الطيور أيوة لغة الطيور تويت 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 handphone هذا من هذا جوال واحد من طلاب هذا جواله يصوت لغة طيور sakarapmu bahasa Arab saya jelek, saya nggak pernah ngomong bahasa Arab, nggak pernah, cuman ya bisa gitu aja. Ya cuman bisa. Bahasa Arab tuh kok didengarkan tuh enak loh, tapi kenapa kalian nggak mau belajar? Kan lebih enak ya, didengarkan lebih gimana gitu kan ya. Langsung naik kelas, kelasnya apa? Jannah. Bahasamu bahasa apa? Bahasa penghuni surga. Oh. Kamu nggak level bro, kamu masih penghuni planet bahasanya. Aku bahasa penghuni surga. Kan begitu. Belajar, ya belajar. Mas Agus Yoko itu cuma bisa satu kata. Royit. Sampai dia buat kacang royit katanya. Sama her. Tapi seneng tuh ngomongnya seneng. Lah kenapa kita nggak membiasakan kalimat-kalimatnya Nabi Muhammad SAW? Kan enak. Gaya-gaya aja, sobol khair, apa ki? Beker gitu. Biar jadi beker gitu kan. Biar bukan beker itu. Nah saya insya Allah mau mendidik teman-teman saya di sini relawan-relawan yang biasa gali-gali itu relawan. Bukan ahli sekolah, bukan anak-anak terpelajar mau belajar bener. Tapi yang ngosek-ngosek WC, toilet, nanti kalau kalian kesini lagi mungkin 3-4 bulan lagi. Mereka tidak melayani ucapan selain bahasa Arab. Wah, begitu diajak bahasa Arab, mereka akan diam. Kenapa? Orang mudeng. Orang mudeng gak iso jawab, diam. Kalau ditanya, kok diam saja? Mata takalam, qala Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wah. Masya Allah, dikira ini orang alim ya, padahal gak iso bahasa Arab. Itu kemampuan mengendalikan ya. Oke, jazakumullah khairan, nanti bukunya dibagi sama kawan-kawan ya. Sekarang atau setelah? Nanti aja ya, waktu makan ya. Belum siap tuh bukunya? Oh sudah? Oh langsung. Kalau sudah langsung dibagikan. Ah itu Mas Agus, Mas Royit. Her. Insya Allah. Tadi dengan bangganya di pom bensin kan, bayar bensin dipakai uang hasil jual buku 1,8. Terus sisa Gus 1,3, lihat uangnya. Pecahan 5 ribuan, wakah gitu ya. Gus, yang tadi merah-merah, saya kasihkan pom bensin bebas. Pom bensin butuh uang receh Gus, dikasih yang merah-merah. Kita butuh yang utuh. Mas Agus Royit, ngadeg Gus, ngadeg. Ben cepet. Kamu takut dilihat ya Gus? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.